Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran dimanapun berada, senang sekali hari ini kalian berjumpa kembali ya. Bagaimana, sehat selalu, amin. Dan semoga berkah dunia akhirat dan semoga sukses dunia akhirat. Dan seperti biasa sebelum dimulai, bismillah dulu. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nah, hari ini katanya mau menjawab, kita sharing-sharing kembali tentang beberapa para subscriber yang bertanya tentang anak saya sudah itu 2 minggu sekolah tapi kok katanya takut sama gurunya. Anak saya sudah 2 bulan sekolah takut sama gurunya. Ada juga yang bertanya katanya bagaimana sih caranya mengatasi anak-anak yang takut dengan gurunya. Sebenarnya itu ada plus minus ya untuk guru yang ditakuti. Karena katanya aja di Quran School Kuningan suka bilang ke para guru, kalau anak-anak yang susah diatur, kemudian yang tidak mau mengerjakan sesuatu atau susah pada saat tahsin dan tahfiz gitu ya, suka bilang nanti Butia datang loh, atau nanti Butia ini loh marah, atau nanti Butia ini loh nggak ngajak jalan-jalan. Itu bisa jadi ini ya. Tapi kalau sampai guru kelas yang ditakuti, takutnya nanti nggak kembali lagi ke sekolah dan kita sebagai orang tua bingung, gue tuh pusing gitu loh, ini kemana pak gitu ya. Nah, buat teman-teman semuanya, buat para orang tua di mana berada, itu sebenarnya ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Ada mungkin pada saat sebenarnya gurunya baik gitu ya, sebenarnya gurunya lembut, tapi ada part-part dimana ketika dia melakukan sesuatu gurunya pada saat lagi hektik-hektiknya, jadi tidak sengaja kalau tiba-tiba nadanya agak terlalu keras, atau yang memang dari awal juga gurunya memang agak tegas gitu ya, tapi dikiranya tegalak, padahal galaknya itu tidak memukul, galaknya itu tidak melotot, galaknya itu tidak cuma hanya nadanya saja yang memang beliau sudah membrandingkan diri untuk menjadi guru yang tegas, karena ada beberapa yang mungkin dia sudah nyaman dengan brandingnya itu karena mungkin ini efektif gitu, beberapa tahun itu memang efektif, atau memang seperti itu gitu ya, gurunya memang karakternya seperti itu. Tapi kalau kita udah deket, masya Allah, care banget, banyak ya. Nah, bagaimana nih kita Katia cara mengatasinya? Yang pertama yang perlu perhatikan adalah selalu mensondingkan atau memberikan penjelasan bahwa anak gurunya baik, gurunya ininya lucu sekali bu, ini waktu itu kamu dikasih ini kasih itu, ya pura-pura aja lah apa gitu ya. Jadi selalu disonding gurunya baik, gurunya ibunya hebat ya, bawain tas gitu. Pokoknya gimana caranya melukiskan gurunya itu adalah seseorang yang hebat, seseorang yang baik gitu ya. Anaknya menerima atau tidak, nanti lambat laun tidak bisa dalam sehari benarkah enggak? Tetap kita harus bersabar. Yang kedua, jika kita sudah mensondingkan itu, yang kedua selalulah ibu kita nih bersama gurunya dan anaknya ngobrol hanya beberapa menit setelah jam pelajaran selesai atau setelah pulang. Kemudian dideketin, ya salam nah itu gurunya, pura-pura apalah di PDKT-in gitu ya. Dan itu biar anaknya juga bahwa orang tuanya juga dekat, orang tuanya juga nyaman gitu ya. Yang ketiga yang ini sering banget saya jadi tips ya di beberapa trik-trik mengatasi anak ya. Tolong gitu ya orang tua, silahkan gitu ya, titip makanan kepada guru, hanya menitipkan saja pada saat selesai motorik atau tahsin tahfiz atau pulang, titipin Yupi lah, permen yang murah meriah lah, belilah kasihlah ke anak tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah mensondingkan, bekerja sama dengan gurunya. Bukan mengatakan bahwa guru itu adalah maaf bu, ibu galak. Jangan sampai banyak sekali orang tua yang langsung nge-charge gitu. Maaf bu, ibu jangan galak-galak banget dong sama anak saya. Maaf bu gitu. Bu maaf ya, kalau bisa kurangi galaknya anak saya. Nggak bisa begitu, jangan, hormatilah guru. Kalau sejauh kita melihat dia tidak melakukan hal-hal yang di luar pidana, perdata, keburukan dan sebagainya, jangan sampai bilang gitu. Bilanglah dengan secara bijak, bu mohon maaf, boleh minta tolong untuk selalu memeluk sebentar. Ini anak saya mungkin mohon maaf agak rada berbeda gitu ya. Orangnya sensitifan, saya sendiri juga agak ya gimana kata-kata yang baik gitu. Bolehkah saya minta tolong untuk selalu memeluk pada saat
datang dan pergi gitu ya, kan enak gitu, bahasanya juga enak gitu ya. Dan yang kelima, ini yang mungkin bisa agak-agak jitu ya, karena saya juga sebagai guru beberapa belasan tahun jadi guru, ini juga lumayan efektif. Ajaklah sekali-kali makan bakso bareng dengan anak dan ibu sendiri gitu ya. Ya nggak usah mahal-mahal, bakso atau yang lebih murah, mie ayam atau apa yang lebih murah, cuma minum-minum doang, ajaklah. Jadi gurunya juga seneng, anaknya juga mungkin akan lebih berbeda. Oh, nah, guru saya berbeda ya, kalau di luar baik kok dan sebagainya. Itu mungkin mengatasi rasa rileks gitu ya. Dan yang penting itu harus minta tolong guru. Itu saja orang tua dan guru-guru. Sekarang sesinya orang tua, bukan guru-guru, nanti guru-gurunya gitu ya. Oke, itu saja, dan terima kasih banyak sudah bersama kami. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.